Hai, kali ini uh, akan sedikit sharing terkait metode prediksi data, di mana pembahasan ini meliputi beberapa jenis metode prediksi data yang perlu kita pahami dan tujuannya seperti apa. Nah, biasanya ketika kita punya data runtun waktu atau yang biasa kita sebut sebagai data time series, kita ingin tahu bagaimanakah prediksi atau tebakan untuk data berikutnya, misal untuk 10 tahun berikutnya atau untuk tahun berikutnya atau dalam untuk 7 hari ke depan, bagaimana perilaku dari data itu. Nah, di sini saya akan coba bahas 3 jenis metode prediksi data. Karena prinsipnya sharing ya. Yang pertama itu adalah metode ARIMA. Metode ARIMA ini metode dasar dari prediksi time series yang biasanya dalam metode ini kita jumpai dengan satu variabel ya. Satu variabel biasanya. Yaitu kita ingin memprediksi suatu nilai, misalkanlah kita sebut Y topi, dengan beberapa model metode ARIMA. Nah, model ini biasanya tuh banyak ya. Bisa model AR, model MA, model gabungannya ARMA, atau model ARIMA yang mana datanya itu kita ubah perilaku dulu, yaitu distasionerkan. Nah, metode ini nanti itu lebih jelasnya akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, karena yang sering kita jumpai untuk metode prediksi ARIMA hanya menggunakan satu variabel, adapun ada beberapa variabel untuk menggunakan metode ini. Metode ARIMA untuk beberapa variabel itu dikenal sebagai vector time series. Nah, yang mana untuk vector time series ini melibatkan variabel-variabel yang saling bebas. Misalkan kita ingin memprediksi nilai ujian kita sendiri secara berturut-turut. Jadi nilai ujian matematika, ujian fisika, ya, ujian kimia, itu. Dimana ketiganya ini saling bebas. Nah, untuk simulasi dari ARIMA, khususnya satu variabel itu sendiri, bisa kita lihat dari grafik ini nih. Nah, dimana yang biru, yang merah merupakan data observasi sebenarnya, dan yang biru merupakan hasil estimasi dari data observasi berikut prediksinya, gitu ya. Nah, untuk simulasi Monte Carlo yang merupakan metode prediksi data selanjutnya, ini lebih ke terlibat ke distribusi peluang. Nah, yang mana nantinya misalkan contoh kasusnya kita seorang manajer pemasaran sepatu gitu ya, diminta untuk membuat rancangan prediksi stok barang untuk 10 hari ke depan. Misal sepatu pria tipe A berapa pasang, tipe B berapa pasang, berdasarkan penjualan sebelumnya. Nah, maka kita gunakan metode simulasi Monte Carlo berdasarkan distribusi peluangnya. Selanjutnya, metode artificial neural network atau yang disebut sebagai jaringan saraf tiruan. Ini persis membawa konsep dari jaringan otak atau jaringan saraf yang ada di dalam tubuh kita. Persis seperti gambar yang seperti ini, yang mana misalkan kita memiliki inputnya itu jam waktu belajar dan jam waktu tidur untuk memperoleh nilai ujian. Misalkan X-nya
jam tidur sebagai variabel terikat kita dan jam belajar gitu ya, yang mana variabel ini mempengaruhi berapakah nilai hasil ujian yang kita peroleh. Nah, 2X ini disebut sebagai input layar terhadap Y. Nah, ini adalah outputnya. Ini persis seperti gambaran seperti ini. Nah, jadi ketiga metode prediksi data ini bisa kita dekati, bisa kita gunakan untuk kasus-kasus yang kasus-kasus tertentu. Ketiga metode ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda gitu, yang mana masing-masingnya tujuannya sama, yaitu memperoleh hasil prediksi untuk data berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu sharing terkait metode prediksi data. Akan kita bahas lebih dalam, lebih lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat pembahasan sederhana ini.